Jika kau dalam keadaan terdesak, gunakan bandul agung. Apa kabar, Raden? Tidak baik. Tidak baik. Ya, Anakku, pedang ini akan selalu menjagamu selama kau memegangnya. saya ingin mengembalikan bandul kalung ini. Karena saya tahu hanya Ki Simolodra dan keluarga Simolah yang memiliki bandul seperti ini. Ini memang bandul kalung keluarga Simo. Terima kasih Raden sudah mau mengembalikan bandul kalung ini. Ya, tapi pertanyaannya sekarang, siapa yang memakai bandul kalung ini? Saya lihat bandul kalung milik Ki Simolodra tergantung rapi di leher. Iya Raden. Tapi lebih baik kita bicara di dalam saja. Sementara itu, Jaka Landung yang sebelumnya telah berjanji kepada bobonya untuk mencari bandul kalungnya yang hilang pun telah sampai di kediaman seorang pengrajin logam ternama yang terkenal di wilayah tersebut. Ia pun kemudian memaksa orang itu untuk menyelesaikan pembuatan bandul kepala singanya sore itu juga. Padahal itu sangat tidak mungkin, sebab paling cepat butuh waktu 3 hari untuk menyelesaikan pembuatan bandul emas berkepala singa itu. Namun dasar Jaka Landung yang tidak mau tahu, ia pun menghajar orang tua itu hingga ia mau menyanggupi kalau sore itu juga bandulnya akan jadi. Kini kita kembali lagi ke Simolodra yang pada saat itu telah berbicara 4 mata dengan Angling Kusuma. Pertanyaannya sekarang, siapa pemakai bandul kalung ini? Raden, Joko Landung. Anak saya satu-satunya. Tapi mudah-mudahan bukan dia pelakunya. Bukan dia pelakunya? Ya, siapapun pemakai bandul kalung ini, dia telah membuat istri saya keguguran. Dan sekarang terbaring sekarat di tempat tidur. Bagai mendengar halilintar di siang bolong, Simolodra pun terkejut mendengar penuturan Angling Kusuma itu. Sebab ia juga sudah curiga dengan Landung yang telah kehilangan bandul kepala singanya serta cakaran manusia di pipi kirinya. Ia pun mengatakan di depan Angling Kusuma bahwa tidak mungkin putranya adalah pelaku dari penganiayaan itu. Simolodra pun kemudian menceritakan cerita dari Jaka Landung putranya yang mengatakan bahwa bandul itu hilang di hutan buruan, sehingga bisa saja bandul itu ditemukan oleh seseorang dan disalahgunakan oleh orang tersebut. Istri saya sempat menghujamkan cakaran ke arah pipi si pelaku. Luka itu sangat dalam dan pasti berbekas. Kalau memang tidak ada bekas luka di pipi Joko Landung, maka bisa dipastikan bukan dia pelakunya. Tapi kalau ternyata memang ada, tolong serahkan Joko Landung pada saya, agar saya bisa membawanya ke pengadilan Pagubelah, di mana peristiwa itu terjadi. Simolodra pun sudah benar-benar keteteran, sebab tidak bisa dibohongi jika 2 bukti kuat Angling Kusuma itu semua ada pada Jaka Landung. Namun, ia masih bisa bernafas lega, sebab putranya itu sedang pergi ke hutan untuk mencari bandulnya yang hilang. Ia pun kemudian mengatakan bahwa ia akan mempertemukan Jaka Landung dengan Angling Kusuma apabila nanti Landung sudah pulang. Angling Kusuma pun setuju dan mengatakan bahwa ia akan berada di penginapan sekitar wilayah itu. Selanjutnya, Angling Kusuma pun segera bergegas untuk pergi dari tempat itu. Sedangkan Simolodra pun tampak marah-marah dan menghancurkan benda-benda yang ada di sekelilingnya sepeninggal Angling Kusuma. Kalian dengar pembicaraan kami? Iya, Kang. Apa pendapatmu tentang ini? Kira-kira Landung pelakunya atau bukan? Sepertinya iya. Mungkin Kakang bisa menilai sendiri. Lukanya lebih mirip seperti orang terkena cakaran. Apa yang harus aku lakukan kalau memang benar Landung pelakunya? Ya, harus diserahkan sesuai janji. Bicara apa kamu? Dia itu anakku. Tapi kalau kau memanjakan dia terus, kau bela terus dia, jangan salahkan aku. Kalau suatu saat nanti anak kesayanganmu itu akan mencelakakanmu, ingat itu.
Pada saat itu, Angling Kusuma pun hendak menuju salah satu rumah minum di wilayah kekuasaan Simolodra itu. Namun, ia pun melihat seorang wanita yang lari ketakutan, seperti telah terjadi sesuatu padanya. Angling Kusuma pun segera menghentikannya dan menanyakan apa yang telah terjadi, sehingga membuatnya lari ketakutan seperti dikejar hantu. Pada awalnya, wanita itu tidak mau mengaku tentang apa yang telah terjadi. Namun, setelah dipaksa dan ditenangkan oleh Angling Kusuma, maka wanita setengah baya itu pun perlahan mulai mau menjelaskan tentang apa sebenarnya yang telah menimpa dirinya, sehingga berlari dan menangis ketakutan seperti itu. Joko Landung akan membunuh suami saya kalau suami saya tidak mampu membuat bandul kalung kepala singa juragan muda yang hilang. Bandul itu harus selesai sore ini, Raden. Baik, biar aku yang menangani semuanya. Sekarang Nyai pulanglah ke rumah dan bisikan pada suami Nyai agar dia tetap bekerja sebisa-bisanya. Urusan Joko Landung serahkan saja padaku. Saya akan bantu menangkap dan kalau perlu membunuh Angling Kusuma dan Ramaja Gandhi, dan akan saya selamatkan Joko Landung, anak kesayangan Kisanak, dari jerat hukum Pagubelah. Terima kasih Sang Prabu. Ya, di rumahnya yang megah, Simolodra pun ternyata telah menjamu Prabu Baka dan seluruh pengikutnya yang berpura-pura akan membantunya untuk menyelamatkan Jaka Landung, anaknya, dari kejaran Angling Kusuma. Tak lama kemudian, datanglah Simolanca adiknya yang melaporkan bahwa Landung tidak ada di hutan perburuan. Dan ternyata anak itu telah membohongi mereka, sebab ia malah ke rumah Kiporo untuk membuat bandul kepala singanya yang hilang. Mendengar semua itu, Simolodra pun kemudian meminta Prabu Baka untuk tetap di tempat itu, dan ia sendiri akan pergi mengurus Jaka Landung anaknya yang berada di rumah Kiporo. Sore itu, di rumah Kiporo, Jaka Landung pun marah-marah sebab aki-aki pengrajin emas itu belum juga menyelesaikan pesanan bandul emas kepala singanya. Lambat! Kau ingin Bopo memarahiku? Cukup. Jangan paksa Kiporo melakukan pekerjaan yang tidak mungkin ia selesaikan sesuai permintaanmu. Raden? Kukira kau sudah tidak mengenalku lagi, Joko Landung. Oh, tidak. Tentu saja tidak. Apa kabar, Raden? Tidak baik. Tidak baik? Ya, tidak baik. Dan karena itulah aku datang ke sini. Aku kasihan pada Kiporo yang tidak mungkin menyelesaikan pekerjaannya. Sampai sejauh ini, si Landung pun belum menyadari apa maksud kedatangan Angling Kusuma ke tempat itu. Ia pun masih mengira bahwa pewaris tahta Malwapati itu hanya melakukan kunjungan biasa saja. Dan ia pun tidak menyangka jika kini nyawanya pun sudah dekat. Angling Kusuma pun kemudian memanggil dan menyuruh Kiporo yang sedang ketakutan itu untuk menghentikan pekerjaannya yang tidak mungkin bisa diselesaikan. Di sana juga sudah ada istri Kiporo yang sudah menunggu. Kenapa? Dia harus menyelesaikan pekerjaannya dulu, Raden. Percuma. Untuk apa diselesaikan? Kalau yang asli sudah aku kembalikan kepada Simolodra, bopomu. Apa? Lalu apa artinya semua ini, Raden? Yang kalian aniaya adalah istriku. Istri Raden? Ya, istriku. Itu, luka gores di pipimu. Membuktikan kalau Roro Pujiwati istriku benar-benar mencakar pipimu untuk membela diri. Ya, akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Angling Kusuma pun selalu mengawasi Landung supaya tidak lari dari tempat itu. Dengan tenang, ia pun segera menghadapi serangan ganas teman-teman berandal Landung yang ternyata juga memiliki sedikit kepandaian. Satu persatu, mereka pun mulai berjatuhan. Jaka Landung yang akan lari pun kembali dicegahnya dengan hantaman bangku kayu yang ada di tempat itu. Sedangkan Kiporo dan istrinya kian ketakutan melihat semua kejadian tersebut. Apa ini? Apa yang akan Raden lakukan? Akan kubawa kamu ke Pakubelah. Pengadilan Pakubelah lah yang akan memutuskan hukuman pacungmu. Tidak.
Itu Landung. Jaka Landung yang kini sedang diikat oleh Angling Kusuma pun justru tertawa-tawa karena ia merasa menang setelah ada bobonya datang bersama dengan para pasukannya. Ia pun yakin jika ia akan bisa bebas dan selamat jika Simolodra bobonya bertindak. Sementara itu, di luar rumah Ki Poro, Simolodra pun menanyai ketiga teman Landung yang telah babak belur tentang mereka yang batal untuk pergi ke tempat perburuan. Mereka pun akhirnya mengakui kalau Landung ke rumah Ki Poro untuk membuat replika Bandung kepala singanya. Dan akhirnya mereka juga mengakui kalau luka di pipi kiri Landung adalah akibat dari cakaran wanita yang mereka aniaya, alias istri Angling Kusuma. Setelah mengakui semuanya, Ki Simolodra pun langsung menghajar ketiga teman Jaka Landung itu. Mereka pasti mengaku. Kamu tidak akan bisa menutupi kesalahan besar yang telah kamu buat, Joko Landung. Raden Angling Kusuma, ayo keluar. Mari kita bicara baik-baik, Raden. Apapun yang akan kita bicarakan, Joko Landung harus tetap ikut bersamaku ke Pagubelah, Ki. Dia harus diadili. Hanya hukum Pagubelah yang bisa menyelesaikan semua ini. Dan kau tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Tidak akan. Landung, Bobo, tolong tahan. Jangan biarkan mereka melepaskan panah mereka, Bobo. Suruh mereka mundur. Dan biarkan saya dengan tenang membawa Landung ke Pagubelah. terpaksa senjata yang akan bicara. Simolodra pun merasa sudah terlanjur basah dan ia mau tidak mau harus menyelamatkan Jaka Landung di saat itu juga. Ia pun kemudian memerintahkan para anak buahnya untuk menyerang Angling Kusuma. Landung yang dijadikan sebagai tameng hidup pun hanya bisa berteriak-teriak ketakutan. Angling Kusuma pun langsung mencabut pedangnya untuk melindungi diri dan menjaga Landung supaya tidak terlepas dari jangkauannya. Satu persatu, para pengeroyok itu pun tumbang setelah terkena sabetan pedang pusaka milik putra Prabu Angling Dharma itu. Simolodra dan Lancak pun belum berbuat apa-apa, sebab mereka masih kesulitan untuk mencari celah guna merebut Landung. Setelah semua pasukannya telah tewas, Ki Simo pun kembali memerintahkan sisa-sisa pasukannya yang lain untuk menyerang Angling Kusuma dengan pedang mereka masing-masing. Sedangkan teman-teman Landung yang sedari tadi hanya menonton secara sembunyi-sembunyi pun kemudian malah mengambil panah, sebab mereka merasa akan lebih mudah membokong Angling Kusuma dengan panah. Hukuman gantung sebenarnya lebih baik daripada ini, Ki. Tapi kelihatannya inilah yang terjadi. Anak kesayanganmu mati oleh kebodohan teman-temannya sendiri. Angling Kusuma yang hendak pergi pun langsung dihadang oleh Simolodra, sebab ia tidak ingin putra mahkota Malwapati itu selamat dan kembali ke Pagubelah. Di hari itu juga, Simolodra pun bertekad untuk membunuh Angling Kusuma dengan tangannya sendiri. Dalam gebrakan pertama, ia pun langsung mencekik leher Angling Kusuma dan mendorongnya, yang kemudian dengan pukulan bertenaga dalam tinggi, Ki Simo pun mendobrak dada putra Prabu Angling Dharma itu hingga membuatnya terluka dalam. Anakku, pedang ini akan selalu menjagamu selama kau memegangnya. Jika kau dalam keadaan terdesak, gunakan Bandul Agung. Ya, akhirnya Lancak dan Simolodra pun tewas secara mengenaskan setelah Angling Kusuma menggunakan Bandul Agung pemberian ayahandanya untuk melindungi diri. Sementara itu di rumah milik Simolodra, Ki Simo Sabak pun mengatakan pada Prabu Baka bahwa mereka seharusnya menyusul Simolodra ke rumah Ki Poro sebab ia merasakan sesuatu yang tidak enak telah terjadi di sana.
Namun Prabu Baka dengan senyum liciknya pun mengatakan bahwa tidak perlu mereka menyusul ke sana karena yang dihadapi hanyalah tinggal Angling Kusuma saja, sehingga ia pun yakin jika Simolodra pasti bisa mengatasinya. Juragan terbunuh. Apa? Juragan terbunuh? Iya, dan Landung juga terbunuh. Gila! Gila! Semua ini gara-gara kamu. Kamu dan semua pengikutmu. Kalian sengaja mengulur-ulur waktu. Kamu semua yang membuat mereka mati. Iya. Dan kalau iya, kamu mau apa? Di saat seperti itu, Prabu Baka pun mengatakan tujuan sesungguhnya ia dan para pengikutnya berada di tempat tersebut, yaitu untuk menguasai seluruh harta benda dan tempat minum Simolodra. Ki Simo Sabak pun akhirnya tidak dapat menahan amarahnya lagi, sehingga ia pun langsung menyerang Prabu Baka. Namun, Segawan Lanang pun menghalanginya dan terjadilah pertarungan di antara mereka yang pada akhirnya Simo Sabak pun harus mati mengenaskan setelah dibokong oleh Prabu Baka. Ya, semua keluarga Simo pun akhirnya telah tewas.